Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran ibadah kita pada pagi hari ini, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Baik yang di sini maupun yang di rumah sedang menyaksikan ibadah online ini, percayalah saudara, kalau saudara menikmati hadirat Tuhan, maka kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Siapkan hatimu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami beri hidup kami, tubuh kami, roh kami, pikiran kami, segenap kekuatan kami hanya untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Hidup kami penuh dengan mukjizat. Haleluya. Wow. Yeah, yeah. Sama-sama kita katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama kita serukan. Wow, hidupku penuh mujizat. Haleluya Yesus. Oh. Mari angkat suaramu saudara. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan Tuhanku, luar biasa. Perbuatan-Mu dulu sekarang. Sekali lagi katakan Kau Alfa Omega. Omega Tuhanku, Kau luar biasa Yesus. Heran, dulu sekarang selamanya. Come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Oh, lakukan lagi. Oh, dalam nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita mau deklarasikan kepada Tuhan kita, hidup kita penuh dengan mujizat, oke? Ikutin saya. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Sing. Mujizat-Mu nyata, sembuhkanku, sembuhkanku, pulihkanku. Oh, mujizat-Mu, mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata. Sembuhkan, sembuhkanku. Sekali lagi,
lakukan lagi Tuhan mujizat itu. Nyatakan lagi kuasa Tuhan. Saya mau kita melakukan satu tindakan profetik saudara. Saudara yang di rumah yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kalau saudara ada yang sakit, boleh saudara engkau meletakkan tanganmu di bagian yang sakit. Dan imanmu hanya tertuju kepada Yesus. Katakan dengan segenap imanmu saudara, kekuatanmu. Dari setiap kata-kata dari lagu ini, lirik dari lagu ini saudara. Saudara kalau mengimaninya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu saudara. Boleh ikutin saya saudara, sampai mujizat itu terjadi dalam kehidupanmu. Dan sampai dinyatakan kuasa Tuhan dalam hidupmu saudara. Nikmati kuasa Tuhan itu saudara. Yes. Are you ready? Mujizatmu nyata, mujizatmu nyata. Katakan itu. Mujizatmu nyata, sembuhkanku, pulihkanku. Mujizatmu, mujizatmu nyata. Oh, mujizatmu nyata. Yes Lord. Mujizatmu nyata. Katakan sembuhkanku Tuhan. Sembuhkanku, pulihkanku. Say it again. Mujizatmu nyata. Mujizatmu nyata, Mujizatmu nyata Tuhan. mujizatmu nyata, Sembuhkanku, sembuhkanku, pulihkanku. Katakan dengan imanmu. Mujizatmu, mujizatmu nyata. Mujizatmu nyata. Oh haleluya. mujizatmu nyata, Mujizatmu, sembuhkanku, pulih. Sekali lagi katakan mujizatmu, mujizatmu nyata. Mujizatmu nyata. Mujizatmu nyata. Sembuhkanku Tuhan, sembuhkanku, pulihkanku. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Kami memandang dengan iman kami bahwa Engkau sudah sembuhkan kami Tuhan. Engkau sudah pulihkan kami. Engkau yang sudah mengambil rasa takut kami, rasa khawatir kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah menang. Amin. Kami sudah dibebaskan Tuhan. Biarlah terus kami merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu yang mengalir kehidupan kami Tuhan. Berkaryalah terus Roh Kudus dalam kehidupan kami. Penuhi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Yes Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. you are here, Oh, working in this place. I worship you. I worship you. Say you are. you are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My
is who you are. Oh, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, say, you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, Oh, healing every heart. I worship you. I worship you. you are here. You are here, Turning life around. Whoa. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Come on, say, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Oh, that is who you are. 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 Come on, say, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who Oh, everybody, come and say, you are. Oh, you are. Waymaker, miracle worker, Miracle worker. promise keeper, Only Jesus. my God, that is who Say it again. You are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it again. You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come and say it again. Even way. even when I don't see it, you work. Even way. Even when I don't feel it, you work. Oh, you never stop. You never stop. You never stop. You never stop. You Oh, never say stop. it. Even way. Even when I don't see it, you work. Even way. Even when I don't feel it, you Whoa. work. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop. Even way. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You
Boleh saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan imanmu katakan, oh my God. Say it again, you are Waymaker, Miracle worker, oh promise keeper, light in the darkness. My God, That is who you are. oh you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Biarkan musik memainkan lagu ini saudara. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Oh tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Oh, oh. Terima kasih Yesus.
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu angkat suaramu, katakan. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang. ku tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Katakan ku tenang. Ku tenang sebab kau Allah. Oh, ku tenang sebab, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi katakan ku tenang sebab kau Allahku. Berikan tepuk tangan saudara-saudara buat Yesus. Haleluya Tuhan. Tepuk tangannya panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku. Ini minggu yang kelima kita ibadah secara online. Dan saya percaya meskipun kita ibadah secara online, tapi kita akan tetap diberkati oleh firman Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenarannya. Hari ini hambanya Pak Roy akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Mari siapkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk menerima dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua juga yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita yang luar biasa bisa kembali kita bersama-sama bisa menikmati berkat yang luar biasa. Saya percaya dimanapun saudara berada jemaat Tuhan, karena saya tahu saat-saat seperti inilah kita akan lebih dibawa kepada kualitas untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Saya percaya saudara, apapun yang hari-hari ini mungkin kita diperhadapkan dengan suatu situasi, karena secara kebijakan pemerintah harus ada social distancing, physical distancing, bahkan di beberapa daerah sudah diperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, dengar pesan ini, bahwa itu tidak mengurangi kualitas keintiman kita dengan Tuhan. Karena saya percaya justru hari-hari ini kualitas keintimanmu dengan Tuhan akan lebih luar biasa. Kualitas keintimanmu dengan istri, dengan suami, dengan anak akan lebih luar biasa. Jadi bolehkah kita berkata bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan? Jangan pernah kita mendefinisikan kenapa pencobaan yang sedang melanda dunia hari-hari ini, bahkan di Indonesia, sepertinya tidak habis-habis. Bolehkah kita mau melihat bahwa di balik semuanya ini ada sebuah rencana yang luar biasa? Hendaklah kita tetap bersyukur dan berkata, God is so good. Allah itu baik. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan ini saya ingin share kepada kita tentang satu kata, tentang terobosan. Satu kata, terobos atau menerobos. Nah, dalam bahasa Ibrani, saudaraku, kata terobosan atau menerobos itu kata peres atau parats. Artinya suatu tindakan aktif untuk menembus suatu penghalang atau mendobrak barisan musuh. Nah, saya mau bilang begini saudara, mungkin kata terobosan, saudara berkata ini sudah tidak cocok lagi, tidak relevan. Karena hari-hari ini kita seperti terkungkung. Bagaimana kita mau menerobos kekuatan musuh, bagaimana kita mendobrak sesuatu yang terkungkung. Ada banyak mulai cerita
mulai galau di rumah, nggak tahu mau buat apa lagi. Padahal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi apapun ingat, imanmu bisa menerobos segala situasi. Imanmu bisa melampaui segala batasan-batasan seperti itu. Kesempatan ini saya mau katakan saudaraku bahwa ayo kita akan mengalami terobosan dalam hal apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Intimate with God. Saya berdoa supaya hari-hari ini akan ada banyak rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan buat kita. Bahkan diizinkan supaya kita lebih banyak berkualitas untuk mengalami rahasia-rahasia dengan Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa di balik COVID-19 ini ada rencana Tuhan yang luar biasa? Akan ada banyak orang bertobat, akan banyak orang datang beribadah, akan ada banyak orang melihat hari-hari ini bukan lagi antar agama tapi toleransi, rasa kemanusiaan. Karena lewat peristiwa ini kita semua berbagai agama, berbagai golongan, kita bahu-membahu untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Bukankah ini kelihatan kita itu membawa malapetaka? Justru saya katakan ini membawa kesempatan untuk Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan berbicara kepada kita dalam kesempatan ini terobosan di dalam keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, terobosan di dalam keintimanmu dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita tidak lagi ibadah di gedung, kita tidak lagi adakan program-program gereja, kita mungkin aktif di semua program-program gereja. Saya mau bilang, itu tidak mengurangi kualitas keintimanmu dengan Tuhan. Ada banyak orang berkata begini, Pak, aku nggak ke gereja, rasanya kering, perjamuan di rumah itu beda loh Pak, aku kalau ke gereja itu rasa afdol. Berarti Bapak Ibu, kualitas keintimanmu hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang sementara. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita hari-hari ini mengerti terobosan untuk menghalangi, ada penghalang itu apa? Jiwa kita galau, jiwa kita merasa kita sepi. Bahkan banyak orang juga berkata, saya stres Pak di rumah. Justru saudara, disitulah saudara engkau akan menerobos hal yang stres, bahasa-bahasa jiwa, galau. Justru kita mau lihat Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan. Pertanyaan saya, apakah hari-hari ini kita masih mendengar suara Tuhan? Atau lebih banyak kita suara hoax di luar? Atau kita banyak mendengar suara yang menakutkan? Mari hari ini saudaraku, kita belajar dari seorang wanita. Ayat ini cukup dikenal dan cukup banyak orang mengkhotbah. Tapi saya ingin angkat dari sisi keintiman ini. Wanita Samaria. Dia punya keintiman dengan cara dunia. Bahkan saudaraku, dia punya 5 suami. Puaskah dia? Tidak puas. Saudara, keintiman dunia akan membuat Anda dan saya mengalami sia-sia. Tapi kalau kita mengalami keintiman dengan Tuhan, itu akan membawa perubahan hidup yang signifikan. Wanita ini berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami siapa diri dia di dalam Tuhan. Oh, dia seorang Samaria. Dia menobrak budaya bahwa antara Yahudi dengan Samaria ada satu batasan. Dia merasa dia hina. Tapi luar biasa dia bisa menerobos. Akhirnya apa saudaraku? Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat saudaraku, ayat 1 sampai ayat 42. Kita akan baca semua ayat itu. Saudara mungkin dalam waktu yang singkat ini tidak cukup. Tapi saya ingin mendorong Bapak Ibu silakan baca di rumah saudara ya. Namun dari pembacaan Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 42, saya menemukan ada 3 rahasia bagaimana kita mau mengalami terobosan di dalam keintiman. Apa yang dialami oleh wanita Samaria, dia juga melakukan itu kepada banyak orang. Dan saya percaya dalam situasi hari-hari ini, terobosan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian saudaraku, saya akan baca bersama-sama kepada kita. Ada beberapa ayat yang menjadi kunci rahasia bagaimana wanita ini bisa menemukan siapa diri dia. Wanita ini mengalami kualitas keintiman yang luar biasa. Maukah Bapak Ibu dimanapun saudara berada, tentu rindu kita mau mengalami kualitas keintiman di saat-saat seperti ini. Nah, hal yang pertama saudaraku, kunci yang pertama terobosan keintiman, saya akan baca dalam ayat 23 sampai ayat 24. Dari pembacaan ini firman Tuhan bilang begini, tetapi saatnya akan datang
dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, kita lihat prinsip apa yang kita dapat dari ayat 23 dan 24 ini. Perhatikan saudaraku, Yesus sedang berdialog dengan wanita Samaria di sumur Yakub pada pukul jam 2 siang. Nah saudara, saya percaya saudara, saya mau fokus kepada pembicaraan Yesus saja dengan wanita ini. Karena Tuhan sedang membukakan sebuah rahasia yang luar biasa kepada wanita ini. Saudara, tahukah saudara, hal yang pertama untuk kita tahu tentang bagaimana kita mau mengalami terobosan dalam keintiman. Saudara, ayat ini berkata, saudaraku, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Waktu peristiwa ini ditulis, waktu peristiwa Yesus belum mati dan naik ke surga. Tapi kita sekarang sudah menerima tubuh kematian dan tubuh kebangkitan. Berarti saudara, ayat ini masih relevan dengan kita. Berarti ayat ini untuk siapa? Untuk saya dan saudara yang sudah percaya kepada Dia. Kenapa? Karena ayat ini berkata bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ada dua kata yang harus kita garis bawahi, penyembah dan penyembahan. Penyembah itu bicara kata benda, artinya orangnya penyembah. Penyembahan itu kata kerjaya, artinya proses, aktivitas. Berarti dua kata ini. Lalu kalau kita baca dari ayat ini, yang dikehendaki Tuhan, Bapa menghendaki apa? Penyembah yang benar. Perhatikan, penyembah yang benar. Berarti, Pak, ada dong penyembah yang tidak benar. Saya tidak perlu jawab. Tapi yang saya mau jelaskan hari ini, poin yang pertama, saudaraku. Mengapa kita perlu mengalami terobosan keintiman? Satu, identitasmu jelas. We are worshiper. Kita adalah penyembah yang benar. Saudara, waktu saudara menyembah Tuhan, kenapa Dia menciptakan kita? Karena kita adalah penyembah. Nah, penyembah hari-hari ini, apakah kita dibatasi oleh situasi hal-hal COVID-19? Apakah penyembah yang benar dapat penghalang-penghalang karena kita di rumah, dikurung, kita tidak boleh kemana-mana? Tidak ada yang bisa membatasi seorang penyembah dimanapun dia berada. Ingat, identitas kita tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu untuk engkau mengalami suatu keintiman dengan Tuhan. Kata keintiman dalam bahasa Yunani itu epiginosko. Waktu saudara nyembah dengan Tuhan, karena engkau penyembah, karena Bapa menghendaki itu. Bilang kiri kanan, saudara katakan, saya penyembah, saya penyembah. Jadi saudara tahu siapa saudara? Penyembah. Oke? Nah, wanita ini saudaraku, dia menemukan, wah, dia pikir dia seorang pendosa, dia seorang wanita dursila. Tapi hidupnya berubah ketika Tuhan memberi identitas yang luar biasa, bahwa kamu adalah seorang penyembah. Sangat beruntung saya dan saudara dimanapun kau berada, kita adalah penyembah. Ingat, seorang penyembah hanya menyembah kepada Tuhan. Bukan uang yang kau sembah, bukan bisnis yang kau sembah, tapi Tuhan. Bisnis, uang, pekerjaan, keluarga akan mengikuti ketika kita sadar, who am I? Kita adalah seorang penyembah. Amin. Wow, luar biasa kan? Kita adalah penyembah. Itu sebabnya kapan saja, di mana saja kita akan mengalami terobosan keintiman. Kenapa? Karena kita seorang penyembah. Yang kedua, saya akan baca saudaraku di ayat 14. Ayat ini berkata begini. Tetapi barang siapa minum, kata Yesus, air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Wow. Saudara, ketika seseorang sadar dia penyembah, tidak akan haus sampai berapa lama Bapak Ibu? Selama-lamanya. Wanita Samaria ini, dia haus. Kenapa? Karena dia belum menemukan air hidup itu. Makanya sudah ada 5 suami, masih tidak puas. Berapa banyak kita yang sudah mengenal Tuhan, tapi rasanya engkau tidak puas. Engkau tidak bersyukur dengan pernikahan. Engkau tidak bersyukur dengan
berkat yang sudah Tuhan berikan. Mulut kita penuh dengan kata-kata yang tidak bersyukur. Maukah hari ini buat keputusan? Engkau katakan, Tuhan, saya puas. Saya puas dengan pernikahanku. Saya puas dengan komunitas gereja. Saya puas dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena kepuasan dunia hanya membawa kita kepada sementara, tapi kepuasan Allah membawa kita kekekalan. Lalu ayat ini berkata, kita bukan cukup saja sudah puas, tapi dia bilang begini, sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Wow, mata air. Kenapa konteksnya? Karena Yesus sudah ngomong dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Yesus bilang, kalau kamu minum air di perigi ini, kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum air daripadaku, kamu gak haus. Berapa lama? Selama-lamanya. Bahkan ayat ini bilang, dari dalam dirimu, katanya, ada mata air yang terus menerus, ya, mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, saya katakan luar biasa. Kenapa, saudaraku? Ketika saya menyadari saya adalah penyembah. Tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Seorang penyembah, dia akan menemukan sang sumber dari segala sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Ketika dia menyembah, dia akan mengalami rahasia-rahasia, ide-ide baru, hikmat-hikmat baru. Dalam situasi seperti ini, orang yang tidak punya kualitas keintiman dengan Tuhan, dia hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun. Maukah hari ini, saudaraku, kalau engkau sadar engkau dan saya adalah penyembah, harusnya dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada amin? Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam dirimu akan keluar mata air kehidupan. Saya percaya, saudaraku, akan banyak orang berbondong-bondong datang kepada saudara sesudah peristiwa COVID-19 ini. Kenapa? Ada banyak rahasia-rahasia yang kita akan sampaikan kepada Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, lewat peristiwa COVID-19 ini akan ada banyak orang datang beribadah kepada Tuhan. Akan ada banyak orang bertobat dan mengalami Tuhan. Berarti poin yang kedua, kenapa kita mengalami terobosan keintiman? Yang tadi pertama apa? Penyembah. Yang kedua, sumber. Dari dalam diri kita, akibat keintimanmu dengan Bapa akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Dan yang terakhir, saudaraku, rahasia keintiman dengan Tuhan, ternyata terobosannya. Ayat, saya langsung loncat saja ke ayat 39. Apa yang dia alami? Lihat, wanita ini ketika dia sadar status dia, identitas dia, dia sadar dalam diri dia ada mata air kehidupan. Lihat ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah sudah ya, menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Poin yang ketiga buat saya, ketika kita menyadari bahwa kita adalah penyembah, dan yang kedua, kita sadar kita adalah sumber. You are the source, we are the source. Kita adalah sumber. Maka poin yang ketiga buat saya, kunci terobosan keintiman, engkau adalah pembawa perubahan itu. Saya percaya rahasia keintimanmu dengan Bapa bukan cuma untuk milikmu, tapi dengan hidupmu kau akan berdampak. Hidupmu menjadi history maker. Hidupmu menjadi agent of change. Suatu agen pembawa suatu perubahan. Wanita ini, Alkitab menulis, kota Samaria, mereka mengalami pertobatan yang luar biasa. Kenapa? Karena satu wanita ini, dia menemukan rahasia itu, dan dia membawa jadi kabar baik. Saya percaya dimanapun kau mendengar kebenaran hari ini, tahukah saudara, hidupmu sedang ditunggu oleh kotamu, hidupmu sedang dinantikan oleh keluargamu, hidupmu sedang dinantikan oleh komunitasmu, karena engkau adalah pembawa dari suatu perubahan. Saya berdoa di kesempatan ini, biarlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan 3 kunci rahasia mengalami terobosan keintiman. Pertama, Anda dan saya, identitasmu adalah seorang penyembah.
Mari saudaraku, setiap saat hanya Tuhan yang kau sembah. Hanya Tuhan, bukan dunia ini, bukan uang, tapi hanya Tuhan. Dan yang kedua, akibat engkau sadar engkau penyembah, karena engkau mengalami keintiman dengan Bapa, engkau mengalami suatu epiginosko, satu hubungan yang relationship yang begitu deep. Lihat saudara, dari dalam hidupmu akan keluar banyak hal yang luar biasa. Orang berkata dunia ini sudah kacau, tapi dari mulutmu berkata masih ada pengharapan. Bukankah itu yang Paulus juga katakan? Di saat kami ditindas, kami tidak terjepit. Di saat kami habis akal, kami tidak putus asa. Wow, bukankah Tuhan mau pakai kita hari-hari ini? Ada rahasia-rahasia Tuhan yang Tuhan akan bukakan kepada kita. Dan yang ketiga saudaraku, engkau akan menjadi pembawa perubahan. Amin. Saya berdoa seluruh jemaat, baik jemaat ICM maupun di mana saudara dengar, saksikan pesan yang saya sampaikan hari ini. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini akan memerdekakan kita. Bapak Ibu, bersama-sama dengan saya, kita mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran ini. Hari-hari ini ya Tuhan, kami hanya mendengar suara-Mu. Kami hanya mendengar isi hati-Mu. Karena kami tahu kami adalah penyembah. Kami tahu siapa kami. Kami adalah identitas sebagai penyembah. Karena Engkau menciptakan kami untuk menyembah kepada Engkau. Itu sebabnya ketika kami sadar kami penyembah, ada rahasia yang Tuhan bukakan. Karena kami ternyata bisa melahirkan ide-ide hikmat Tuhan yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang diukur dari akal manusia mungkin kami terbatas. Dan hidup kami dinantikan di kota ini, di bangsa ini, di komunitas keluarga. Karena hidup kami pembawa perubahan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Alamilah terobosan keintiman bersama Tuhan hari-hari ini. Karena dengan siapa kita berdoa, kita akan jadi intim. Kepada siapa kita berdoa, kita akan jadi intim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara, kita semua diberkati hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan saya percaya di saat-saat yang seperti ini, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka anugerah dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kita. Berapa banyak saudara percaya tangan kasih Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau sekali lagi katakan di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh haleluya. Bapa terima kasih pagi hari ini. Kami yakin dan percaya ketika kami selalu membangun keintiman dengan Engkau, hubungan yang dekat dengan Engkau, Amin, Tuhan. maka badai apapun
yang datang dalam kehidupan kami. Amin. Kami tidak akan pernah takut. Yes. Kami tidak akan pernah menjadi Yes, cemas. amin. Sebab Tuhan selalu bersama dengan Haleluya. kami. Terima kasih Tuhan. kasih, Yesus. Terima kasih. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Berkati pelayanannya, keluarganya, Tuhan memberkati. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini aku berdoa buat seluruh jemaat. Tuhan, biarlah anugerah-Mu menyertai. Apabila ada di antara mereka yang khawatir, yang takut Ya. oleh karena persoalan kesulitan, hari ini Tuhan, aku deklarasikan Yes. bahwa sesungguhnya Yes. tangan Tuhan Amin, selalu Tuhan. menyertai, Amin. melindungi setiap orang-orang yang Amin. percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Yesus. Turunlah kiranya berkat-Mu atas kami pagi ini. Kami siap untuk menerimanya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persuran Roh Kudus menyertai kita semuanya. Diberkatilah setiap kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini engkau akan merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan turun atas hidupmu. Dan bagi setiap engkau yang memerlukan mujizat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan datang dalam kehidupanmu. Diberkati setiap masa depanmu, diberkati setiap usaha dan pekerjaanmu, diberkati juga kesehatan tubuhmu. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap jemaat, engkau yang dengan setia mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah Amin. turun atas kehidupan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati berkata amin. Saat Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Puji Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.